Pada layar ini saya tunjukkan untuk resume pendaftaran sekolah kedinasan untuk Kementerian Perhubungan, pola pembibitan, Politeknik Transportasi, Sungai Danau, dan Penyeberangan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PDO Official. Kali ini PDO Official akan memberikan informasi terkait jadwal pelaksanaan SKD bagi teman-teman yang mendaftar pada Kementerian Perhubungan, yaitu di pola pembibitan Kemenhub tahun 2023. Tentunya sebelum saya jelaskan, saya ingatkan bantu untuk mengembangkan PDO Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, di layar ini saya tunjukkan resume pendaftaran salah satu saudara saya di Kementerian Perhubungan untuk pola pembibitan Kemenhub di Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan di Palembang. Nah, bagi teman-teman yang tahun 2023 mau mengikuti SKD dan sudah melakukan pembayaran sampai dengan tanggal maksimalnya 20 Mei 2023 dan saat ini sudah tanggal 25 Mei 2023, bingung kapan SKD tersebut dilakukan dan bagaimana cara melihatnya. Nah, teman-teman, di resume pendaftaran sudah ada yang namanya kartu peserta ujian. Ini saya tunjukkan. Di kartu peserta ujian itu sudah ada nomor pesertanya. Nah, nomor peserta inilah yang nantinya teman-teman gunakan sebagai dasar untuk melihat jadwal pelaksanaan SKD sendiri yang nanti akan diinformasikan. Nah, informasinya seperti apa jadwal SKD untuk Kementerian Perhubungan sendiri? Teman-teman, ini berdasarkan informasi pada si pencatar tahun 2023, diinformasikan pengumumannya masih pada tahap seleksi administrasi dan untuk pembayaran SKD. Di sini teman-teman bisa tahu SKD dibayar sampai dengan tanggal 20 Mei 2023. Lalu pelaksanaan SKD sendiri kapan? Kita coba cek pada bagian jadwalnya ya teman-teman ya. Kalau kita lihat berdasarkan pengumuman penerimaan, kita coba buka pengumumannya ya, kita coba download untuk pengumumannya sendiri. Ini kalau SKD-nya kapan supaya teman-teman paham ya. SKD-nya sendiri kalau kita lihat berdasarkan jadwalnya di Kementerian Perhubungan ini teman-teman. Oke, sebentar, ini masih loading. Ya, teman-teman harus tahu dulu di situ tadi. Apa namanya untuk tempatnya. Nah, ini kalau dilihat dari lini masanya, jadwal seleksi penerimaan calon taruna-taruni pola pembibitan Kementerian Perhubungan. Kalau kita lihat pelaksanaan SKD-nya itu bulan Juni. Kapan waktunya? Silahkan saja nanti teman-teman itu cek pada bagian atau pada laman si pencatar debhub.go.id/pengumuman/ nanti di sana akan ada informasi. Lalu kalau melihat dari pelaksanaan SKD tahun sebelumnya itu seperti apa? Nah, di sini saya tunjukkan supaya teman-teman bisa ada gambarannya ya. Di samping teman-teman mempersiapkan untuk melejitkan prestasinya dalam hal belajar SKD, tapi teman-teman juga perlu tahu pelaksanaan SKD di tahun 2022 itu seperti apa. Nah, ini coba saya tunjukkan ya teman-teman. Ini saya ambil berdasarkan pelaksanaan SKD di tahun 2022. Coba teman-teman lihat. Ya, ini diterbitkan pada bulan tersebut ya. Kalau kita lihat di bulan 6 Juni. Ya, di tahun 2022. Kalau pelaksanaan SKD sendiri kan tadi infonya di bulan Juni tapi belum tahu kapan. Nah, di sini ada ketentuannya teman-teman. Perlu teman-teman ketahui, pembagian sesi SKD hari Senin sampai dengan Minggu. Ya, dari mulai
Sesi 1 tuh 6.30 sampai 8, durasi 90 menit. Pelaksanaannya ada registrasi, penitipan barang, body checking, peserta masuk ruang tunggu, perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian, pelaksanaan SKD sendiri 100 menit, penyemprotan disinfektan, baru nanti masuk di sesi kedua. Sama ya teman-teman, prosedurnya ada registrasi dan pemberian PIN, penitipan barang, body checking, peserta masuk ruang tunggu, langsung masuk ke pelaksanaan SKD, masuk ke sesi 3, sama, sesi 4 juga. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk pelaksanaan sendiri, kalau kita lihat di kartu peserta ujiannya ada ya, di lokasi ujiannya Kanrek 7 BKN Palembang. Nah, ini nanti ketika ada informasi pengumuman, tentunya informasi pengumumannya akan jelas seperti yang tahun 2022 ini. Ya, ini hanya sebagai gambaran. Jadi nanti akan dicek body checking. Jadi teman-teman nanti kalau mempunyai niatan jelek, tentunya akan terdeteksi gitu ya. Pelaksanaan ujian SKD 100 menit, ini pembagian per sesi, dan per kantor regional pun ada waktunya beda ya, karena memang untuk hari Jumat ini berkenaan dengan pelaksanaan ibadah sholat Jumat bagi yang muslim, tentunya ada pembagian waktu yang berbeda. Ini bisa teman-teman lihat ya, di BKN Sorong ada BKN Sorong juga, di regional Manokwari ini aja perbedaan juga. Nah, untuk segala kesalahan atau kelalaian dalam membaca, memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta. Artinya, nanti teman-teman ketika sudah ada pengumuman seleksi kompetensi dasar menggunakan CAT, ini silahkan dibaca dengan cermat. Insya Allah nanti kalau memang sudah terbit, akan saya pelajari satu persatu dan akan diinformasikan ke teman-teman. Nah, di sini ada lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi dasarnya sendiri. Kalau tahun 2023 kita tunggu saja di BKN mana saja dan pelaksanaannya kapan. Kalau kita lihat di tahun 2022 BKN Gorontalo 9 Juni. Sedangkan BKN Pusat 9 sampai 11. BKN Bengkulu 11 sampai 14, ini beda-beda. Nanti teman-teman bisa lihat di informasi pengumuman yang nanti akan diterbitkan untuk pelaksanaan SKD di tahun 2023. Ini hanya sebagai gambaran supaya teman-teman tidak tahu sama sekali gitu loh ya. Untuk di Palembang sendiri tadi kalau berdasarkan kartu peserta di BKN Kanrek 7 BKN Palembang ini di tahun 2022 tanggal 13 sampai 20 Juni. Kita tunggu di tahun 2023 kapan gitu ya. Ini pembagiannya. Nah, kita masuk di tata tertib pelaksanaan seleksi. Supaya nanti teman-teman bisa menjadi pelajaran, tata tertibnya, peserta hadir paling lambat 60 menit sebelum seleksi dimulai. Ya, panitia seleksi memberikan PIN registrasi. Pemberian PIN registrasi ditutup 5 menit sebelum jadwal seleksi dimulai. Peserta wajib membawa kartu ujian seleksi atau kartu peserta ini tadi, nih. Terus membawa KTP atau surat keterangan pengganti KTP yang masih berlaku. Bagi yang belum berusia 17 tahun dapat membawa kartu identitas anak atau KIA asli. Terus harus membawa scan sertifikat vaksin ya, dan hasilnya negatif untuk pemeriksaan antigen PCR. Nah, ini sendiri tentunya akan berbeda di tahun 2023. Nanti silahkan ditunggu saja informasi pelaksanaan SKD. Ini hanya sebagai gambaran, saya ingatkan kembali. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta. Maksudnya, ya, kalau menggunakan makeup jangan berlebihan sehingga identitasnya berbeda gitu loh teman-teman. Peserta menggunakan pakaian kemeja putih dan celana, rok panjang, bahan kain warna gelap, sopan dan bersepatu. Kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan. Peserta di dalam ruang uji seleksi dilarang membawa buku catatan, kalkulator, senjata api, menggunakan komputer selain aplikasi CAT. Peserta dilarang berbicara, menerima, atau memberikan sesuatu keluar ruangan seleksi kecuali memperoleh izin, membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi, merokok, menyebarkan soal seleksi melalui media apapun. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib. Nah, sanksi-sanksinya pun sudah ada teman-teman ya. Ini hanya sebagai gambaran, kita tunggu di tahun 2022.
Ini untuk prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode komputer, asisten tes untuk protokol kesehatan. Nah, kita tunggu di tahun 2023 ini apakah masih menggunakan protokol kesehatan, kita tunggu saja ya. Ini bisa teman-teman baca berdasarkan apa yang saya tunjukkan. Nah, untuk daftar nama pesertanya pun nanti diinformasikan juga. Teman-teman masuk di sesi berapa, lokasi ujiannya di mana, dan tanggal ujiannya kapan. Nanti silahkan dicek, ada namanya, ada nomor register, ada nomor pesertanya. Tinggal dicocokkan dengan kartu peserta ujian yang bisa teman-teman download pada resume pendaftaran di Dikdim. Begitu ya teman-teman untuk pelaksanaan SKD Kemenhub untuk pola pembibitan Kementerian Perhubungan tahun 2023. Mudah-mudahan teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Jadi simpulannya ialah belum ada jadwal pelaksanaan SKD, tapi berdasarkan pelaksanaan SKD di tahun 2022 itu informasinya diterbitkan tanggal 6 Juni. Kita tunggu saja di tahun 2023 apakah sama di tanggal yang sama di 6 Juni 2023 atau lebih dahulu, karena memang kalau kita lihat berdasarkan websitenya di si pencatar pun dijadwalkan bulan Juni, tapi kita tidak tahu awal bulan atau pertengahan. Begitu ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Salam data, salam terasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.